Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini adalah kuliah kita terakhir terkait dengan pembuatan peta longsor ya. Kalau 4 minggu terakhir kita mempersiapkan data-data apa saja yang diperlukan ketika kita ingin membuat peta ini, maka hari ini kita akan melakukan penggabungan data-data tersebut sesuai dengan prosedur yang sebelumnya kita pernah sampaikan. Sebagai pengingat bahwa kita memerlukan 4 data untuk membuat peta rawan longsor ini. Di antaranya adalah citra satelit, kemudian DEM, kemudian peta geologi, data hujan, di mana masing-masing data ini nanti akan menghasilkan peta tutupan lahan sesuai dengan kelas yang sudah kita tentukan, kemudian peta kemiringan juga sesuai dengan kelas yang kita tentukan, kemudian peta kelas tanah dan batuan, serta peta hujan. Nah, selanjutnya adalah 4 bagian ini, 4 data terakhir dari hasil pengolahan data sebelumnya itu kita gabung ya, kita gabung dengan mempertimbangkan bobot masing-masing data untuk menghasilkan sebuah data baru yang disebut sebagai peta rawan longsor. Nah, ini adalah hasil yang kemarin. Jadi untuk simulasi kita gunakan data, kebetulan ini data yang digunakan adalah data Ponorogo ya, berdasarkan artikel yang sebelumnya sudah kami presentasikan di seminar ya, dan juga artikel yang sudah dipublikasikan di salah satu jurnal ilmiah. Jadi yang pertama itu adalah data kemiringan. Jadi kita membuat 4 kelas di sini. Yang pertama adalah untuk untuk daerah yang kemiringannya rendah, kemudian dilanjutkan secara bertahap sampai daerah yang memiliki kemiringan ekstrim ya, untuk yang 40% sampai 100%. Nah, ini nanti masing-masing daerah itu akan memiliki tanda atau akan memiliki kelas sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi di sini misalkan ada yang area hijau itu adalah yang betul-betul datar gitu ya. Kemudian yang paling ekstrim itu adalah yang merah. Ini kemiringannya lebih dari 40%. Dan kontribusi dari data ini terhadap peta rawan longsor yang akan kita buat itu sekitar 30%. Bagian yang kedua itu adalah peta geologi ya. Di tempat ini juga kita langsung mengambil datanya dari peta geologi Indonesia, format vektor, kemudian juga pada skala 1:100.000 ya. Skala 1:100.000 karena ini berada di Jawa. Untuk yang di luar Jawa skalanya 1:250.000. Nah, ini masing-masing kelas itu sudah ada legendanya ya, terkait dengan tipe tanah dan batuan, dan masing-masing itu akan kita berikan angka numerik di sini ya, akan kita berikan nilai numerik sesuai dengan kerentanan dia terhadap longsor. Jadi misalkan yang satu ini artinya dia tidak terlalu mudah untuk longsor, kemudian yang ketiga itu adalah yang paling mudah untuk longsor. Yang ketiga itu adalah tutupan lahan. Jadi kita membaginya itu sebenarnya itu berdasarkan tutupan lahan yang sudah kita tentukan. Jadi kayak misalkan di sini kalau di situ ada sawah misalkan, kemudian hutan, kemudian pemukiman, kemudian perkebunan, kemudian badan air, kemudian beberapa itu kita juga mendapatkan awan. Ini harusnya awannya tidak boleh muncul, tetapi kadang data-data yang kita miliki itu masih ada awannya, sehingga di daerah-daerah yang ada awannya ini seharusnya itu tidak bisa diproses. Nah, ini kontribusinya itu adalah 20% terhadap total peta rawan longsor yang akan kita buat. Terakhir itu adalah data curah hujan. Kita bisa membuatnya dengan 2 cara. Yang pertama itu kalau kita ingin membuat data rawan longsor tahunan, itu berarti curah hujannya itu adalah tahunan, kemudian kalau dia bulanan berarti kita menggunakan curah hujan bulanan. Kelasnya juga tetap 1, 2, 3. Jadi untuk yang rendah itu 1, kemudian yang paling tinggi curah hujannya itu adalah 3. Nah, ini adalah contohnya di daerah Ponorogo ya. Sebagian daerah Ponorogo kita bisa
buatkan curah hujannya. Mohon maaf, ini di daerah Wilis kalau nggak salah ya, satu gunung ya. Kemudian peta rawan longsor yang akan kita buat itu nantinya selanjutnya dibuat dengan prosedur seperti ini. Jadi data curah hujan, tutupan lahan, geologi, kemiringan yang sebelumnya sudah dalam format vektor ya, sudah dilakukan klasifikasi berdasarkan kelas yang telah ditentukan. Jadi masing-masing area atau poligon nantinya itu isinya cuma 1, 2, atau 3 saja. Jadi angkanya 1, 2, atau 3. Kemudian yang kedua adalah data-data tadi itu kita gabung ya. Kita gabung secara serentak sehingga kita membentuk layer baru yang disebut sebagai landslide index. Nah, kemudian selanjutnya setelah layer baru itu terbentuk, kita lakukan penghitungan dengan menerapkan bobot untuk masing-masing data. Nah, terakhir kita lakukan reklasifikasi supaya data kita tidak terlalu gradasinya tidak terlalu banyak ya. Kita hanya perlu 4 saja, low, moderate, high, dan very high vulnerability. Jadi 0 sampai 0,875 itu adalah low, kemudian 0,875 sampai 1,75 itu moderate, dan 1,75 sampai 2,625 itu tinggi, dan paling tinggi itu adalah 2,625 sampai 35. Dan kenapa sudah ditentukan LSI-nya ini? Ini karena dari rumus yang sudah kita tentukan, dia rentangnya sudah seperti ini. Sehingga rentang seperti ini nanti bisa dipakai untuk komunikasi dengan data yang lain. Jadi kalau ada orang bilang low, itu rentangnya sudah tertentu. Moderate, rentangnya sudah tertentu, dan sebagainya. Jadi jangan sampai misalkan ketika kita mengerjakan data di tempat lain atau di waktu yang berbeda, itu misalkan LSI-nya yang high itu berbeda dengan antara satu data dengan data yang lain, sehingga perlu kita tentukan rentangnya. Nah, ini adalah salah satu contoh di Ponorogo ya, landslide index yang sebelah kiri. Jadi yang hijau ini adalah yang tidak terjadi longsor ya, kemungkinan terjadi longsornya rendah. Kemudian yang kuning itu moderat, kemudian yang orange ini kita lihat ini sudah mulai banyak orange, kemudian yang merah itu adalah daerah-daerah yang memungkinkan untuk terjadi longsor ya, jika ada triggernya, dan triggernya yang paling utama itu adalah hujan. Kemudian karena datanya sangat banyak ya, kita zoom di sini untuk melihat kira-kira seperti apa sih ya. Ketika kita zoom itu bisa kita lihat nih, di sini ada yang kuning, kemudian ada yang orange, kemudian ada yang merah di daerah yang tengah ini. Nah, yang biru ini adalah kami mencoba untuk melakukan overlay ya, tumpang susun data, tumpang susun peristiwa longsor yang terjadi di lokasi pada tahun terkait. Ini yang berwarna biru. Jadi kalau kita perhatikan ternyata di warna biru ini kalau kita tumpangkan dengan LSI, landslide index, itu dia terjadi justru di daerah yang high ya, bukan di daerah yang very high. Sehingga kita coba untuk menganalisis apa sih yang sebenarnya terjadi dengan membandingkannya dengan data slope ya. Yang paling kanan ini adalah kita lihat data slope. Jadi ternyata memang kalau kita lihat ini singkapan longsor pertamanya itu di bagian timur laut itu adalah daerah yang paling miring ya, kemiringannya paling tinggi, dan ini dia mulai longsor dari sini sehingga dia bisa menuju ke arah selatan. Nah, ini adalah laporan dari tim yang melakukan survei pada saat setelah terjadi longsor ya. Ini Pak Amin ya, kemudian Pak Juan dan beberapa kawan itu sempat datang ke lokasi ya dan melakukan pemetaan, baik itu dengan field survey maupun dengan bantuan drone untuk melihat singkapan daerahnya. Baik, saya kira itu. Kemudian untuk jika ingin melihat artikelnya bisa melihat di dua ini. Jadi ini adalah dua artikel yang terkait ya. Itu bisa dilihat beberapa gambar, kemudian beberapa metode dan sebagainya ada di paper tersebut.
Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.